Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 4 yang soleh dan soleha? Berjumpa kembali bersama Bu Ririn pada pelajaran IPS tematik tema 6 subtema 3. Adapun materi hari ini yaitu persebaran sumber daya alam di Indonesia. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sumber daya alam di Indonesia tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Setiap pulau memiliki jenis sumber daya alam yang berbeda. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan kondisi alam. Berikut adalah penyebaran hasil bumi dan laut yang ada di Indonesia. Yang pertama, bisa teman-teman lihat pada tabel, yaitu persebaran hasil pertanian yang ada di Indonesia. Yang pertama, hasil pertanian berupa padi. Adapun wilayah penyebarannya adalah Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan juga Nusa Tenggara Barat. Yang kedua, hasil pertanian berupa jagung. Wilayah penyebarannya ada di Jawa Tengah, yaitu Wonosobo, Semarang, Jepara, dan Rembang. Adapun untuk yang di Jawa Timur yaitu Madura. Dan untuk wilayah Sulawesi ada di Minahasa dan sekitar Danau Toba. Yang ketiga ada hasil pertanian ubi kayu atau singkong. Wilayah penyebarannya ada di Sumatera Selatan, Lampung, Madura, Jawa Tengah, di wilayah Wonogiri, dan Yogyakarta ada di wilayah Wonosari. Dan hasil pertanian yang keempat yaitu kacang tanah. Wilayah penyebarannya ada di Riau, Sumatera Barat, Jawa Tengah, di wilayah Solo, Semarang, Jepara, dan Rembang, kemudian Pati. Untuk di wilayah Jawa Barat sendiri ada di wilayah Cirebon, kemudian Bali, dan Nusa Tenggara Barat yaitu Lombok. Persebaran hasil perkebunan di Indonesia. Hasil perkebunan yang pertama berupa tembakau. Wilayah penyebarannya ada di Sumatera dan Jawa. Kemudian teh, wilayah penyebarannya ada di Jawa Barat, di daerah Bogor, Sukabumi, dan Garut. Untuk di Jawa Tengah sendiri di daerah Pegunungan Dieng, Wonosobo, Temanggung, dan Pekalongan. Sedangkan di Sumatera Utara ada di Pematang Siantar dan juga Sumatera Barat. Kemudian ada kopi, wilayah penyebarannya di Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya ada karet di wilayah Aceh, di daerah Tanah Gayo dan Alas. Kemudian Sumatera Utara di daerah Kisaran, Deli, dan Serdang. Selanjutnya Bengkulu, Jawa, dan Kalimantan Selatan, yaitu di daerah Pegunungan Meratus. Hasil perkebunan berikutnya berupa kelapa atau kopra. Wilayah penyebarannya ada di Jawa, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan. Berikutnya ada coklat. Wilayah penyebarannya ada di Jawa Tengah, Salatiga, dan Sulawesi Tenggara. Kemudian ada pala. Wilayah penyebarannya di Jawa Barat dan Maluku. Berikutnya cengkeh. Wilayah penyebarannya ada di Aceh, Sumatera Utara yaitu di daerah Tapanuli, Jawa Barat di daerah Banten, Jawa Tengah ada di daerah Banyumas, Sulawesi Utara, dan Maluku. Kemudian ada lada. Lada wilayah penyebarannya ada di Lampung, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat. Persebaran hasil kehutanan di Indonesia. Yang pertama, hasil bumi berupa kayu kering, kayu meranti, dan kayu damar. Biasanya dihasilkan di daerah-daerah di sekitar Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.
Untuk kayu cendana, wilayah penyebarannya ada di Nusa Tenggara Timur. Sedangkan rotan, wilayah penyebarannya ada di Kalimantan, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Maluku. Persebaran hasil peternakan dan perikanan yang ada di Indonesia. Yang pertama, hasil peternakan berupa ternak sapi. Wilayah penyebarannya ada di Sumatera, Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara Barat di daerah Lombok dan Sumbawa. Untuk ternak kuda, wilayah penyebarannya ada di Nusa Tenggara Timur, di daerah Pulau Sumba dan Sumatera Barat. Kemudian ada budidaya udang dan ikan bandeng. Wilayah penyebarannya ada di pantai utara Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Selanjutnya tiram dan mutiara, wilayah penyebarannya ada di Bali, Maluku, dan Papua. Penyebaran sumber daya tambang di Indonesia. Sumber daya alam di Indonesia beraneka ragam. Salah satunya adalah sumber daya tambang. Sumber daya tambang merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya tambang biasanya dimanfaatkan untuk kegiatan industri dan juga kebutuhan rumah tangga. Berikut ini penyebaran hasil tambang yang ada di Indonesia. Yang pertama, minyak bumi. Adapun daerah penghasil minyak bumi yaitu Aceh di daerah Lok Sumawe dan Perlak. Kemudian Riau ada di daerah Pekanbaru dan Dumai. Bangka Belitung, Sumatera Selatan di daerah Muara Enim. Jawa Barat ada di Majalengka, Jatibarang. Jawa Tengah di daerah Cepu dan Cilacap. Kalimantan Utara di Pulau Tarakan dan Pulau Bumi. Kalimantan Timur ada di daerah Balikpapan dan Sorong. Selanjutnya ada batu bara. Daerah penghasil batu bara yaitu Sumatera Barat di Ombilin dan Sawah Lunto. Sumatera Selatan di daerah Bukit Asam dan Tanjung Enim. Kalimantan Timur di daerah Sangatta dan Papua Barat di daerah Lamongan. Selanjutnya ada timah. Daerah penghasil timah yaitu Pulau Bangka di daerah Sungai Liat, Pulau Belitung di daerah Manggara, dan Pulau Singkep di daerah Dapur. Selanjutnya ada emas. Daerah penghasil emas yaitu Aceh di Melaboh, kemudian Riau ada di Lobos, dan Bengkulu di Rajang Lebong. Untuk Jawa Barat ada di daerah Cikotok dan Pohor, kemudian Kalimantan Barat di daerah Sambas, dan Papua ada di daerah Timika. Peta hasil tambang di Indonesia. Bisa teman-teman lihat pada peta yang ada di gambar. Dari Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua, banyak terdapat hasil tambang di seluruh wilayah Indonesia. Adapun hasil tambang berupa emas, minyak bumi, gas alam, nikel, tembaga, perak, bauksit, mangan, aspal, batu bara, garam, dan batu karbon. Bisa teman-teman lihat ya peta persebarannya. Di wilayah Jawa Barat banyak terdapat sumber daya alam pada bidang pertambangan. Seperti teman-teman lihat pada peta mengenai potensi bahan tambang di wilayah Jawa Barat pada tahun 2018, Bogor termasuk daerah penghasil emas dan juga perak. Demikian teman-teman pembelajaran hari ini, yaitu IPS, persebaran sumber daya alam yang ada di Indonesia. Silakan teman-teman review pada buku Pupena 4C, tema 6, subtema 3. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.